Berarti cuma berasnya tuh. Datang jagung, kedelai dan sebagainya itu dimasukkan, itu sudah tembakau atau cabai, yaitu keluarkan 2,5%. Loh, itu gak ngitung-ngitung, enggak ngitung-ngitung. Loh kok gak ngitung-ngitung, tapi wajib dizakati. Karena apa? Karena di dalam ayat Tuhan disebutkan waktu haqqahu yauma hasodih. Nah itu, berikan haknya di waktu hari panen. Makanya pokoknya panen, kalau orang tani pokoknya tanami apa saja, kalau waktu panen keluarkan haknya. Itu perintahnya kan begitu. Haknya maksudnya apa ya? Zakatnya itu. Nggak tahu panen kedelai, nggak tahu panen bako, nggak tahu panen apa, ya keluarkan. Tapi enteng, selainnya padi cuma 2,5%, kan enak. Penghasilannya besar tapi zakatnya malah sedikit, ya karena apa? Karena itu nggak mati. Cabai kadang-kadang kalau beruntung cabai itu satu seperempat saja bisa sampai 10 juta, 15 juta, atau sampai 25 juta. Kalau padi nggak mungkin sampai di situ kan gitu. Nggak apa-apa, tetap zakat, yaitu waktu panen dikeluarkan 2,5%. Maksudnya itu zakat. Wahum, dan mereka itu orang-orang yang beriman tadi bil akhirati, di alam akhiratku mereka tadi yuqinun, mereka itu meyakini, yakin kepada hari akhirat. Dan keyakinan ini yang mantap, ini yang kita perlukan. Saya juga dan kita semua, pokoknya kita itu memang butuh, mudah-mudahan oleh Allah diberi keyakinan tambah mantap. Seandainya bahasa Jawanya itu mantap. Karena apa? Kalau tambah yakin kita itu, iman kita tambah yakin, ya makin jelas. Dan seandainya orang itu, kenapa orang dulu itu berdoanya kok mandi? Ya kan berbeda ini, cuma berbeda keyakinan dengan orang sekarang. Kalau orang dulu itu walaupun bodoh, mantapnya tenanan sudah. Jadi apa yang disebutkan dalam Al-Quran, yakinnya sudah mantap. Kalau orang sekarang kan kadang masih dipikir-pikir lah akalnya. Jadi yakinnya masih nyangsang di akal, nggak sampai ke hati. Itu. Itulah beda keyakinan ini. Orang dulu itu yakin bisa baca Bismillah atau Fatihah, atau kadang-kadang istilahnya dulu bisa sakti. Cuma bisa baca Bismillah itu bisa sakti, karena keyakinannya ini tambah. Dan saya ingat satu hadis itu, para sahabat waktu itu ya jagongan di depannya masjid, dia dicerak-serambi masjid Madinah sama teman-temannya. Nabi waktu itu masih dalam masjid, jadi Rasulullah itu mendengarkan sahabat itu dongeng apa? Para sahabat di antara mereka itu bercerita, wah dulu itu ceritanya apa? Sahabatnya Nabi Isa itu ya, yang ada di siapa namanya Sam'un. Sahabatnya Nabi Isa tuh bisa sakti katanya. Bisa sakti, bahkan bisa berjalan di atas air. Kata dia, iya itu yang namanya yang lain sahabat Nabi Isa yang namanya ini juga biasa jalan di atas air. Terus akhirnya Nabi waktu itu keluar. Terus Nabi itu bersabda, "Lau isdada yakinan lama fil hawa." Seandainya orang tadi itu tambah yakinnya, bukan saja bisa berjalan di atas air, tapi akan bisa berjalan di atas udara. Ya kan, berarti keyakinan itu yang penting. Jadi bedanya orang sekarang dengan orang dulu cukup Bismillah, doanya cukup kadang doa pakai bahasa Jawa, tapi ya kenyataan. Karena mau mantep. Lalu kemantapan keyakinan ini yang penting. Makanya sering disebut di dalam Al-Quran yuqinun, yakin. Nanti kalau orang itu tambah yakin, dia tambah diberi petunjuk oleh Allah nanti, yang bisa membuat keyakinannya itu bertambah. Kalau masih pertamanya saja gambiang, lah itu ya
Ya harus usaha yakin tuh. Oh, salah yang masih dia di hatinya masih ada keraguan. Nah, itu namanya penyakit. Penyakitnya hati itu yang paling bahaya. Penyakitnya iman kan dua. Satu sak itu ragu, tidak yakin. Satu masih ada sak ragu, keraguan. Dan dua ya Pak. Dan dua itu kalau saknya ini, keraguannya itu makin bertambah, pas di hati tidak ada keyakinan, kurang yakin. Jadinya apa? Nifak. Kalau sudah koro'e luar tok, oh ya akhirnya itu apa? Itu nifak itu koro'e luar tok, di hatinya tidak ada keyakinan. Jadi pertama itu yang penyakitnya hati yang pertama sak ragu dulu. Setelah ragu lama-lama pas gak ada keyakinan. Loh, kalau sudah tidak ada keyakinan itu namanya nifak, penyakit nifak. Dan orang yang mempunyai penyakit nifak itu dinamakan munafik. Nah, bahaya munafik. Loh, kalau munafik ya kok cuma luarnya tok sholat kalau ada orang. Kalau tidak ada orang ya tidak sholat sudah. Sudah ngomongnya sholat kalau ada orang. Mau sedekah asalkan dipuji, dicatat, disiarkan. Nah itu. Kalau tidak ada siarkan, kalau tidak mau. Itu sudah ada penyakit yang namanya penyakit nifak. Itu yang paling bahaya cuma itu, dua itu. Kalau lainnya kita yang memang harus membersihkan, yang lainnya memang harus. Selainnya dua itu yang bahaya lagi yang masalah takabur dan riya selainnya itu. Tapi takabur dan riya ini tidak separah nifak dan sak tadi. Tidak separah penyakitnya hati itu. Dua itu. Jadi mudah-mudahan kita itu dibersihkan dari itu. Dari sak dan dari nifak, mudah-mudahan. Kalau kita pun hati kita sudah tidak ada sak, tidak ada nifak, tidak ada nifak, artinya kenapa? Gajinya yakin sudah. Kalau yakin, wah enak sudah, mantep, mandi. Walaupun Bismillah kok itu mandi sudah. Nanti itu. Innaladina sesungguhnya orang-orang la yu'minuna yang mereka itu tidak beriman bil akhirati di alam akhirat, tidak beriman dengan alam kubur karena alam kubur ini bagian awal atau barzah atau pintu gerbang dari akhirat. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman dengan alam akhirat termasuk alam kubur tadi, zayyana aku hiasi lahum bagi mereka amal perbuatan mereka. Apa? Dihiasi amal perbuatan mereka itu dengan foya-foya. Itu kadang-kadang itu banyak uangnya, foya-foya, bahkan ngajak orang-orang lain untuk berfoya-foya dan sebagainya. Tahu mereka tadi lah ya mahun, ya terus ya mahun maksudnya apa? Bingung, artinya tuh berulang-ulang atau ke dalam seperti keadaan kebingungan, tidak ada ketenangan. Nah di sini jangan kita anggap. Jangan sampai kita itu menyangka orang-orang yang berfoya-foya yang banyak uangnya itu tidak bingung. Tapi kenyataannya mereka itu bingung. Kenyataannya apa? Malah itu yang bunuh-bunuh diri itu tuh, yang minum-minum obat-obatan terlarang, orang-orang yang banyak uang. Bingung memang dibikin begitu. Apa? Tidak mempunyai ketenangan hati. Coba perhatikan yang bunuh diri. Tempo hari ini di TV itu saya pernah melihat ada bintang film siapa Hollywood itu bunuh diri. Juga ada di mana di Jakarta ini orang kaya berusaha bunuh diri. Berarti kan stres. Jangan dianggap. Jadi yang demikian karena apa? Ya karena itu. Kadang-kadang hatinya mereka tidak beriman di alam akhirat. Akhirnya hatinya itu tidak mempunyai kedamaian. Jadi inginnya tapi malah bingung. Inginnya senang-senang, tapi setelah senang-senang malah bingung, tidak ada ketenangan. La ulaika itulah alladzina orang-orang lahum bagi mereka tadi suul adab, jeleknya sisaan ya kelak di akhirat. Jelas. Wahum dan mereka itu fil akhirat di alam akhirat, hum mereka tadi al akhsarun adalah orang-orang yang menyesal. Kelak orang yang demikian sangat menyesal sekali. Pada kenyataannya sekarang kalau kita itu sering menonton TV, coba itu yang apa
yang masuk penjara, yang kena tangkap KPK kan bukan orang yang tidak kaya, orang yang berlebih. Tapi mereka itu sempit juga. Kalau sudah dimasukkan ke penjara atau kena KPK, apa enggak wah, sempit, lebih enggak enak makan, enggak enak tidur. Lebih baik ya, lebih senang kita ini paling enak. Kan tadi saya katakan kita tuh harus pandai-pandai bersyukur, pandai-pandai